Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira yang saya hormati, dan tentu jajaran pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur dan tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja, dan nikmat itu adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yang karenanya alhamdulillah kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sekalian, ada di dalam kehidupan manusia itu yang namanya hal-hal yang melingkupi dan mempengaruhi. Jadi ternyata kalau kita lihat manusia hidup di dunia ini tidaklah bisa berdiri sendiri. Bahkan kalau kita lihat, dan mungkin ini juga sudah kita rasakan, apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan itu seringkali terjadi karena desakan situasi yang ada di sekitar kita. Dan saya kira inilah yang penting untuk kita ketahui, bahwa semua perilaku manusia, termasuk perilaku kita, itu mesti ada sebab musababnya. Mengapa dia melakukan itu? Ya, mengapa dia melakukan itu? Dan itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk mendesain manusia agar berperilaku baik. Ya kan, agar berperilaku baik. Jangan sampai kondisi dan situasi-situasi yang ada di sekitarnya itu kemudian menyebabkan dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan itu sebabnya pula kenapa pada saat Allah Subhanahu wa taala dengan Islam yang kita berada di dalamnya ini mendesain perilaku-perilaku kebaikan kita, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kita lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja kira-kira yang menyebabkan orang-orang itu berperilaku tidak baik. Dan karena itulah kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an,
antara perilaku-perilaku yang baik yang seharusnya kita lakukan dan perilaku-perilaku yang tidak baik yang seharusnya kita jauhi dan kita tinggalkan. Itu semuanya dijelaskan dengan rinci, ya, apakah itu di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia itu tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Nah, apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia tinggalkan itu seringkali atau secara keseluruhannya itu mesti ada sebab-sebab yang melingkupinya. Ya, mesti ada sebab-sebab yang melingkupinya. Kenapa kita datang ke tempat ini untuk melakukan sholat subuh? Ya, apa sebabnya kita datang ke tempat ini, ke masjid yang kita cintai ini untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah? Karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu, mudah-mudahan ridha Allah inilah yang akan memotivasi kita untuk bisa memproduksi amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu sebabnya pula Bapak Ibu sekalian, materi yang saya sampaikan ini sesungguhnya kita mengambil sisi jelek yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena perilaku-perilaku kejahatan itu juga sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Makanya saya mengambil satu alinea di dalam kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, di halaman 88. Mungkin nanti barangkali yang memiliki kitab ini bisa mengecek lebih jauh begitu. Beliau mengatakan begini, ya, usulul ma'asi, ya, kulluha kibaruha wasigharuha salasatun. Jadi induk dosa, induk kemaksiatan itu, ya, semuanya baik yang besar maupun yang kecil itu ada 3. Jadi induk kemaksiatan dan dosa itu semuanya baik yang besar maupun yang kecil itu ada 3. Nah, 3 itu yang pertama adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Yang pertama. Dan ini adalah induk kemaksiatan yang paling besar di antara yang lainnya. Jadi sini kalau bisa kita katakan ini adalah sumber kemaksiatan yang paling besar, sumber dosa yang paling besar di antara 2 yang lainnya. Apa itu? Ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati, keterikatan hati kepada selain Allah. Saya ulang sekali lagi, ya, keterkaitan atau ketergantungan hati kepada selain Allah ini adalah sumber kejahatan terbesar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Begitu terjadi keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ terpisah hubungan antara seorang hamba dengan Khaliknya. Terpisah hubungan antara seorang manusia dengan Tuhannya. Dan sejelek-jelek kejahatan itu adalah manakala ada orang yang memisahkan diri dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya kenapa di dalam 2 kalimat syahadat yang kita selalu baca di dalam salat itu, di sana kita ingin memastikan bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu fix. Ya kan? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu fix gitu. Nah, nanti begitu orang itu terpisah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka derivasinya, ya kan? Hal-hal yang akan terjadi setelahnya adalah banyaknya perilaku-perilaku kejahatan yang disebabkan oleh keterikatan hati kepada selain Allah. Bapak sekalian, saya kira ini bukan sesuatu yang baru, tapi saya ingin memperjelas kembali. Karena apa? Karena sholat yang kita lakukan ini untuk apa? Untuk meningkatkan keterikatan hati kita dengan Allah. Mengapa kita menunaikan zakat? Karena kita ingin hubungan kita dengan Allah itu kuat. Mengapa kita melaksanakan puasa? Karena kita ingin, ya,
ada hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain atau ibadah-ibadah yang kita lakukan ini fungsinya adalah untuk tawthiqu al-alaqati billah. Untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat hubungan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat pula apa yang kemudian menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Misalnya, semakin kuat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dia rasakan pengawasan Allah yang ada di dalam dirinya. Semakin orang itu kuat pengawasan Allah yang ada di dalam dirinya, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, begitu pula sebaliknya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Makanya pertama-tama sumber kejahatan itu, dan ini adalah sumber kejahatan terbesar, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ya, keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di sisi yang lain, ini juga mungkin perlu menjadi catatan kita semuanya. Begitu seseorang mengalami keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saat itu dia telah merusak 3 komponen penting yang ada di dalam dirinya. Pertama, merusak fisiknya. Ya, merusak fisiknya. Orang-orang yang ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah, atau naudzubillah min dzalik, terpisah ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, secara fisik dia juga akan berantakan. Yang kedua, orang-orang yang keterkaitan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu lemah, atau tidak ada keterkaitan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan rusak pikirannya. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengalami kelemahan keterikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan rusak jiwanya. Jadi baik fisik, pikiran maupun jiwa itu akan mengalami kerusakan permanen, kecuali dia ingin atau kecuali dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan jelaskan itu sisi detailnya gitu. Itu yang pertama. Jadi sumber kejahatan ya pertama-tama ya itu adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ya kan, wa ta'atul quwwatil ghadabiyah. Memperturutkan kekuatan amarah. Ya, memperturutkan kekuatan amarah. Jadi sekalian, pada poin yang kedua ini menurut Ibnu Qayyim, sumber kejahatan seseorang yang kedua itu adalah manakala dia memperturutkan amarahnya. Jadi di sini marah itu sumber kejahatan. Ya, nanti akan banyak perilaku-perilaku tidak terpuji yang akan dilakukan oleh orang-orang yang suka marah. Ya, akan banyak perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang akan dilakukan oleh orang-orang yang suka marah. Kenapa? Karena orang marah itu adalah orang yang sudah di luar kontrol kendali emosinya. Sehingga begitu dia marah, dia tidak tahu lagi apakah yang dikatakan benar atau salah. Begitu orang itu marah, dia sudah tidak tahu lagi yang dikerjakannya itu baik atau buruk, dan begitu seterusnya. Ya, ini poin yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, sekalian, adalah wal quwwatus syahwaniyah. Sumber kekuatan sumber kejahatan yang ketiga itu adalah kekuatan syahwat. Ya, kekuatan syahwat. Saya baca aja langsung di sininya ya. Jadi kekuatan syahwat. Nah, ini. Jadi 3 ini kita ingat-ingat ya. Nah, 3 perilaku kejahatan yang dihasilkan
oleh 3 sumber kejahatan. Ah, 3 ini. Ya. Pertama, asyirku. Ya, perbuatan syirik. Wadzulmu, perbuatan zalim, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Nah, Bapak sekalian, kita setelah ini kita akan jadi tahu ya tentang bagaimanakah yang seharusnya terjadi atau yang akan terjadi manakala itu kita berturutkan. Fa ghayatu ta'alluqi bi ghairillah asyirk atau syirkun. Ghayah itu puncak. Jadi puncak keterikatan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Ya. Jadi puncak keterikatan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Tapi Bapak Ibu sekalian, biasanya ketika orang itu sudah muslim, ya, dan insya Allah kita adalah orang-orang muslim yang beriman, begitu orang-orang mukmin atau orang-orang muslim itu berbuat syirik, biasanya tidak langsung ke perbuatan itu, tapi akan didahului oleh perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang kemudian akhirnya menyebabkan dia melakukan dosa besar yang bernama syirik. Makanya hati-hati dengan perbuatan-perbuatan ini. Dan saya ulang lagi apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa manusia itu ketika berbuat apapun itu ada sebab-sebab yang mempengaruhinya. Contoh, gitu ya. Apa kira-kira perbuatan yang bisa menjadikan orang itu melakukan kesyirikan? Gampang ngersulo. Ya, gampang ngersulo. Dia tidak lagi punya kecukupan, kelegaan, kerelaan untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ini. Begitu orang itu gampang ngersulo, gampang mengeluh, Bapak Ibu sekalian, ini alamatun min alamatis syirik. Tanda orang itu nanti akan melakukan kesyirikan suatu ketika. Dan itu sebabnya kenapa di dalam Islam bab-bab yang terkait dengan cara menghadapi musibah itu rinci sekali. Ya kan, rinci sekali. Mungkin secara global disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mengatakan itu? Kenapa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Pertama-tama ini perintah agama. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini untuk memutus mata rantai penyesalan dan kesedihan yang berkesinambungan. Kenapa? Karena dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang dialaminya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk menenangkan diri supaya bisa memutus mata rantai penyesalan dan kesedihannya. Ya, bayangkan kemudian ketika tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ada adalah keluhan-keluhan sampai kemudian mengungkapkan sesuatu yang kemudian ungkapan-ungkapannya itu mengarah kepada ketidakrelaan dia untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang mungkin sering kita sering kita dengarkan atau sering kita alami barangkali adanya ungkapan-ungkapan keluhan yang keluhan-keluhan itu naudzubillah min dzalik mengindikasikan gak rela ditakdirno Allah iku ngono. Itu. Ya, saya seringkali mengambil contoh kasus kayak orang kecelakaan itu ya. Misalnya itu, lah ya lapo iku mau kok lunga. Gak lunga ngono lak gak kecelakaan. Hati-hati. Mengapa dia pergi? Ini tadbir Rabbani, desain Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ya, ketika dia pergi itu. Ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebabnya kenapa ketika musibah itu terjadi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda disuruh mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah mentakdirkan sesuatu dan kehendak Allah itulah yang terjadi. Karena kalau sampai ini tidak kita lakukan, maka akan terjadi keluhan yang berkepanjangan sampai pada tingkatan naudzubillahi min dzalik menyalahkan Allah sebagai zat yang menentukan
apa yang dilakukan oleh manusia. Sekalian, makanya puncak dari keterikatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan syirik. Itu salah satu contoh itu ngersuloh. Masih ada contoh-contoh yang lain yang akan mengarah ke sana. Mungkin kita bisa melihat gitu ya, membaca kondisi kita sekarang ini, khususnya yang dialami oleh mereka-mereka yang bergelut dalam dunia hiburan. Ya, saya kadang-kadang juga mungkin ada di antara kita yang bukan mencermati tapi mengikuti. Ada yang murtad misalnya. Tapi ada yang mu'alaf. Kita baca itu yang murtad, kenapa? Ya, mengapa dia sampai murtad? Kan rata-rata karena dia tidak rela, ya kan, atas keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dia. Nah, begitu pula yang mu'alaf. Mengapa dia mu'alaf? Karena pada saat dia mengalami kondisi yang rumit dan sulit itu, tiba-tiba muncul cahaya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sampai dia masuk Islam. Nah, kita ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk Islam sejak kecil. Mari kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai perilaku-perilaku kita ini akan mengindikasikan ketidakrelaan kita terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada bulan Ramadan kemarin saya sempat diundang reuni salah satu sekolahan yang cukup besar di Lamongan ini, ya. Saya ceritakan waktu itu kasus seorang rocker di Inggris, ya. Mungkin sudah ada yang pernah tahu. Pada tahun 80-an itu ada rocker terkenal di Inggris namanya Cat Stevens. Tahun 70-an. Cat Stevens ini dia bapaknya itu Kristen, ibunya itu Yahudi, ya. Orang ini ya berpetualang untuk mencari agama yang benar. Pada saat remaja dia ke Buddha, nyari bagaimana agama Buddha itu, dan dia tidak puas. Itu artinya di agama yang dia peluk saat itu dari awal dia sudah tidak puas. Kemudian dia main ski di lautan Pasifik itu. Ya. Jadi dia main ski di lautan Pasifik itu. Kemudian ininya terbalik, jet skinya itu terbalik. Ya, dia hampir tidak bisa, ya karena mungkin ombaknya gede gitu ya. Dia bisa berenang, tapi kemudian dia terengah-engah. Di tengah-tengah keterengah-engahan itu, tiba-tiba dia berteriak, "Ya Tuhan, kalau Engkau selamatkan aku akan kembali kepadamu. Kalau Kau selamatkan aku akan kembali kepadamu." Pada saat dia ngomong seperti itu, dia sedang tidak percaya kepada agama. Ya kan? Tadi itu kan, di agamanya sendiri dia sudah nggak aktif, nggak patuh. Kemudian di agama yang dia teliti dia juga sudah nggak interest gitu ya. Nah, jadi dia ngomong seperti itu, "Ya Tuhan, ya kalau Engkau selamatkan aku sekarang, maka aku akan kembali kepadamu." Sampai akhirnya kemudian dengan pertolongan Allah dia selamat. Ya, seperti ada ombak besar dari tengah yang mengirim dia ke pinggir dan dia selamat. Sampai akhirnya kemudian dia pulang ke negerinya, ke Inggris. Ya. Dia sana ketemu ketemu sama saudaranya belum masuk Islam. Saudaranya kemudian memberikan Al-Qur'an untuk ini, silakan kamu kaji ini gitu. Dia ketawa waktu itu. Kenapa? Karena bagi dia kitab suci itu sama dengan kitab suci yang dia punya. Yang isinya salah satunya ada nyanyian-nyanyian gitu. Ya. Akhirnya dia baca itu. Ya, sampai kemudian dia mengerti tentang konsep pahala dan dosa di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian dia masuk Islam. Ya, pada tahun 1973 dia masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Mungkin kita pernah kita pernah dengar nama rocker legendaris ini gitu ya. Bapak sekalian, apa sesungguhnya yang ada, dan saya kira masih banyak kisah-kisah seperti itu. Begitu orang ketergantungan dan keterikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat,
maka akan muncul sifat-sifat terpuji yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya, begitu ketergantungan orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala melemah sampai tidak ada ketergantungan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik, yang akan terjadi adalah faghayatut ta'alluqi bi ghairillah syirkun. Ya, puncak dari ketergantungan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, wa an yadda'i ma'ahu ilahun akhar, dan ya mengakui ada selain Allah itu menjadi Tuhan. Itu puncak, ya kan, kejahatan yang diakibatkan oleh ketergantungan kepada selain Allah. Yang kedua, wa ghayatu ta'atil quwwatil ghadabiyah, dan puncak memperturutkan kekuatan amarah. Jadi puncak kejahatan yang diakibatkan memperturutkan kekuatan amarah, al-qatlu. Ya. Apa? Membunuh. Ya, membunuh. Nah, Bapak sekalian, betapa banyak kita jumpai sekarang ini, ya. Jadi kalau saya baca di dalam hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, itu salah satunya adalah al-harju. Dan al-harju itu banyaknya pembunuhan. Bukan hanya, ya kan, bukan hanya apa namanya dari sisi jumlahnya, tapi dari sisi caranya. Biyen wong mateni wong disuduk srut mati wis mari. Sekarang kan enggak begitu. Mana ini? Iya, jadi sekarang ada istilah pembunuhan berencana. Ya kan? Ada pembunuhan mutilasi dan yang lain-lain, dan mungkin yang sedang menggegerkan dunia hukum di Indonesia sekarang ini adalah bab ini. Ya kan, bab ini. Ya, jadi bagaimana ada orang membunuh orang di rumahnya orang, ya, dan seterusnya. Makanya terus terang saya tertarik untuk membaca ini. Kita sekarang sedang menghadapi situasi ini. Ya. Jadi bagaimana kekuatan amarah itu pada puncaknya akan menjadikan orang itu gampang menghabisi nyawa orang lain. Tuh, yang kedua. Ya. Wa ghayatul quwwati syahwaniyah az-zina. Dan puncak kejahatan yang diakibatkan oleh kekuatan syahwat itu adalah zina. Dan mungkin sebagaimana yang sudah sering kita ketahui bersama Bapak sekalian, bahwa sesungguhnya ketika orang itu melakukan perzinaan, naudzubillah tsumma naudzubillah, itu akan diawali oleh perbuatan-perbuatan lain yang kemudian mengarah kepada perzinaan itu. Dan biasanya, dan apa namanya, kita lihat di dalam sejarah umat manusia, antara membunuh dan kemudian berzina, antara urusan menghabisi nyawa orang dengan melakukan pelecehan seksual, itu kadang-kadang sering menyatu. Ya, jadi urusan yang diakibatkan oleh marah dengan urusan yang diakibatkan oleh kekuatan syahwat itu seringkali menyatu. Kita ingat dalam sejarah kehidupan manusia ini, ya, apa kriminal pertama yang menyebabkan orang itu membunuh, ya, dan yang menyebabkan orang itu memperturutkan syahwatnya, ya kan? Itu kan dilakukan oleh Qabil, putranya Nabi Adam. Dia melakukan dua kriminal besar yang diakibatkan oleh memperturutkan amarahnya dan memperturutkan syahwatnya. Ya, dan di dalam buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, ya, tentang dia punya buku sejarah gitu ya. Qabil itu adalah orang pertama yang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau dinikahkan, dia tidak rela dinikahkan dengan saudaranya, ya kan? Yang lebih secara wajah lebih jelek, dia lebih suka kepada yang dinikahkan kepada Habil, dan akhirnya dia bertengkar, berkelahi dan seterusnya. Habil ini tidak melawan,
ya, kemudian Qabil ini membunuh Habil, dan kita bisa baca kisahnya itu. Jadi bagaimana kekuatan amarah dan kekuatan syahwat itu bisa menyatu dalam sebuah kejahatan. Ya, baik. Walihada jama'allahu subhanahu bainat thalathati fi qawlihi. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ketiganya ini, ya kan? Di dalam salah satu firman-Nya di surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Ini ciri-ciri orang yang ibadur rahman. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-62-nya, itu Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, siapa ibadur rahman itu? Ini salah satu cirinya. Apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Artinya orang-orang yang hanya menyembah Allah saja. Satu, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh manusia, ya, kecuali dengan alasan yang jelas, ya. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Lihat tiga ini. Nah, Bapak sekalian, perbuatan syirik, membunuh, zina, ya, ini adalah puncak dari tiga sumber kejahatan tadi. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Ini maknanya, ya. Pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan ini mesti kita, ya, lihat kepada diri kita masing-masing, karena jangan-jangan ada jenis kezaliman di sini yang kita lakukan. Kata Rasulullah, az-zulmu salasa. Kezaliman itu ada tiga. Fadzulmun la yaghfiruhullah. Pertama, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Wa dzulmun yaghfiruhu, dan kezaliman yang diampuni, yang kedua. Dan yang ketiga, wa dzulmun la yatrukuhu, dan kezaliman yang tidak dibiarkan. Ya, tetap menggantung. Jadi pertama, kezaliman yang tidak diampuni, kezaliman yang diampuni, dan kezaliman yang tidak dibiarkan. Dalam arti dia akan selesai manakala ada pemenuhan haknya. Lihat, fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhullah fasyirku. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik. Qala Allah innasyirka ladzulmun azim. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ini ada di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Ya, itu yang pertama. Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhullah fadzulmul ibadi anfusuhum fima bainahum wa baina rabbihim. Ya, kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang diampuni oleh Allah adalah, ya kan, kezaliman yang para hamba, atau kezaliman para hamba kepada Rabb mereka. Jadi ketika orang itu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, dia kemudian melakukan taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni. Yang ketiga, ini Bapak sekalian yang barangkali perlu kita perhatikan bersama, karena sepertinya kita semua mengalaminya. Ya, kita semua melakukannya ini. Kita sadari atau tidak? Wa al-madzulmul ladzi la yatrukuhullah fadzulmul ibadi ba'dhum ba'dhan hatta yadina li ba'dihim min ba'd. Ya, dan kezaliman yang Allah tidak membiarkan adalah kezaliman para hamba kepada sesama mereka, sampai terbayar hak sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi yang ketiga ini adalah kezaliman antar kita. Ya,
mungkin kedzaliman orang tua kepada anaknya, atau kedzaliman anak kepada orang tuanya, atau kedzaliman penguasa kepada rakyatnya, dan begitu seterusnya. Karena orang berbuat zalim itu adalah orang-orang yang merasa punya sesuatu, dan karena itu dia melakukan kedzaliman, dan ini bisa melanda siapa saja. Karena pada dasarnya zalim itu maknanya adalah menempatkan sesuatu di luar tempatnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gampang terjadi kedzaliman seorang hamba kepada yang lainnya? Karena pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan melampaui batas. Begitu dia mempunyai sesuatu, begitu punya kekuasaan, orang itu akan gampang melampaui batas. Begitu punya jabatan, orang itu akan gampang melampaui batas. Begitu punya harta kekayaan lebih, orang itu akan gampang melakukan cara melampaui batas. Dan itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Ya. Jadi sekali-kali sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan manusia itu melampaui batas? Ar-ra'ahus tahna. Ketika mereka merasa mampu. Jadi ketika mereka merasa mampu, artinya ketika mereka merasa punya sesuatu. Sesuatu inilah yang dijadikan sarana buat dia untuk mendolimi yang lainnya. Maka yang kuat mendolimi yang lemah. Kenapa? Karena dia merasa punya kekuatan. Ya, penguasa mendolimi rakyatnya. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Dan begitu seterusnya. Orang kaya mendolimi yang lainnya. Kenapa? Karena dia merasa punya harta kekayaan yang orang tidak memilikinya sebagaimana dia memiliki. Dan itulah sebabnya kenapa ketika orang itu punya sesuatu, orang itu diperintahkan oleh Allah untuk ekstra hati-hati. Dan itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya. Ya, bagaimana Fir'aun yang melampaui batas itu, dan bagaimanakah akhir kehidupannya. Bagaimanakah Korun yang melampaui batas itu, dan bagaimanakah akhir kehidupannya. Meskipun pada saat yang bersamaan Bapak Ibu sekalian, Allah juga memberikan contoh kepada kita tentang orang-orang yang punya sesuatu, tapi dia tidak melampaui batas. Sehingga sesuatu yang dia miliki itu, dia gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini, kalau ada orang mendolimi orang lain, ya, di ayat ini, di hadis ini, kalau ada orang mendolimi orang lain, Allah tidak membiarkannya. Artinya dia akan terus menggantung dosanya sampai kemudian kedzaliman itu hilang. Entah dengan cara meminta maaf atau dengan cara mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Ya, mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Makanya Umar ibn Khattab itu ketika sakaratul maut itu memanggil anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Ini khalifah ini ya. Jadi ketika sakaratul maut itu memanggil anaknya yang bernama Abdullah bin Umar dan disuruh menanyakan, mana hak-hak rakyat saya yang belum saya penuhi. Ya, jangan sampai aku mati dalam kondisi menanggung beban hak-hak orang lain yang belum saya tunaikan. Kenapa? Karena beliau adalah Amirul Mukminin. Ya kan? Karena beliau adalah Amirul Mukminin. Ya, bayangkan seorang Umar bin Khattab yang kita semua tahu bagaimana ketakwaannya, begitu sakaratul maut itu dia panggil anaknya untuk menanyakan. Nah, sekalian, kira-kira mungkin ya yang harus kita lakukan juga seperti itu. Meskipun kita bukan Amirul Mukminin, meskipun kita bukan penguasa, meskipun kita bukan orang yang sedang memegang kendali kebijakan, tapi kan kita ini hidup bersama orang lain yang tidak menutup kemungkinan kita berbuat zalim kepada orang itu dengan kadar kedzaliman kita masing-masing. Naudzubillah. Ya. Nah, kita lihatlah siapa-siapa orang yang pernah kita zalimi itu dan segera kita kembalikan haknya. Itu yang pertama, ya. Sekarang wa ta'atul quwwatil ghadabiyah. Memperturutkan kekuatan amarah. Ya, ini sumber kejahatan yang kedua sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, bab yang terkait dengan ini, ya, ini ada seorang
sahabat yang tidak disebut namanya. Jadi ada seorang tabi'in mengisahkan itu, an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata itu, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berwasiatlah kepada aku. Qala la taghdab. Jangan marah. Sederhana itu ya. Berwasiatlah kepadaku. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, karena Rasulullah itu ketika dimintai nasihat orang di dalam hadis-hadis itu selalu melihat konteks, gitu ya. Selalu melihat konteks. Misalnya, ada orang penakut, ya, penakut ini. Kemudian dia minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Rasul, mohon izin, saya tidak ikut berperang karena saya ini penakut. Nah, nanti kalau saya berperang, khawatir saya melarikan diri. Dan melarikan diri kan dosa besar kan? Melarikan diri dalam peperangan kan dosa besar. Ya. Nah, daripada saya melarikan diri nanti wahai Rasul, mending izinkan saya untuk tidak ikut berperang. Pinter sahabat ini. Ya, orang ini pinter gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak kok kemudian mengizinkan, ya wis kono aja melok mulya wae gitu ya. Enggak. Tapi Rasulullah mengobati penyakit kejiwaan orang ini. Ya, apa penyakit jiwanya? Penakut. Apa yang dikatakan Rasulullah pada orang ini? Fabima tadkhulul jannata idzan. Terus nek kon gak melu perang, kon mlebu surga nganggo apa? Ini kan seolah-olah satu-satunya jalan untuk masuk surga adalah jihad. Perang. Ya, seolah-olah kan begitu. Tapi kita harus mengambil makna yang lain. Rasulullah ingin mengobati penyakit kejiwaan orang itu. Yang penyakit itu berbahaya bagi dirinya. Apa? Penakut. Dan karena itu Rasulullah mengatakan fabima tadkhulul jannata idzan. Nah, mungkin kira-kira ya kok sing ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngono ya mandi bek nih. Lah apa kon gak melu pengajian? Untukku loro misalnya gitu. Ya. Terus nek kon gak melu pengajian, kon kate mlebu swarga nganggo apa? Wah, kira-kira langsung cepet-cepet melu pengajian. Nah, cuma sing ngomong kan bukan Rasulullah gitu ya. Kenapa? Karena itu hal-hal yang menghalangi kita berbuat baik, itu penyakit. Gitu loh. Hal-hal yang menghalangi kita berbuat baik, itu penyakit. Ada orang kaya yang gigir tidak mau menunaikan zakat, katakan itu kepadanya. Terus kalau gak ngetokno zakat, mlebu swarga nganggo apa? Gitu. Iya kan? Kenapa? Karena yang menghalang-halangi orang berbuat baik, itu penyakit. Gigir itu penyakit. Jangan dikira kikir itu menguntungkan orang yang punya sifat kikir. Kikir itu akan merusak jiwa orang yang ya melakukan kikir itu. Jangan dikira dengan kikir itu kita akan menjadi orang yang gagah begitu. Enggak, merusak kejiwaan kita. Begitu pula yang lain. Malas ngelakoni sholat, itu penyakit. Ya. Dan kalau kita ingat akhirat, katakan itu kepada diri kita. Kau nek gak gelem sholat mlebu swarga nganggo apa? Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, la taghdab, jangan marah. Tapi kita lihat akibat jawaban ini, sahabat ini kemudian memiliki kesimpulan yang luar biasa tentang marah itu. Beliau mengatakan, fa fakartu hina qala sallallahu alaihi wasallam ma qol fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ya. Jadi kata beliau, ya, maka lelaki itu kemudian berkata, maka aku pikirkan apa yang telah disabdakan Rasulullah bahwa marah itu menghimpun semua perbuatan jahat. Marah itu menghimpun semua perbuatan jahat. Tentunya ini bukan yang marah karena Allah, karena agama diganggu kemudian kita marah, bukan itu. Ya, tapi marah yang semata-mata tidak bisa mengendalikan emosinya itu. Itu sebabnya Ibu sekalian, termasuk menghalau kemarahan ini Rasulullah SAW detail menyampaikannya kepada kita. Ya, sampai disebutkan ada 4 cara kan supaya orang itu menghentikan marahnya. Pertama, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika marah. Itu hadisnya ada orang bertengkar gitu di depan Rasulullah SAW sampai kemudian mau saling memukul satu dengan yang lain. Rasulullah mengatakan kepadanya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Yang pertama. Yang kedua, cara mengendalikan marah itu adalah diam. Ya,
nek kon kepengin muring-muring meneng. Ya. Nah, nek meneng kan gak sida muring-muring. Kenapa? Karena memang senjata utama marah itu ucapan. Ya, senjata utama marah itu ucapan. Yang kedua, yang ketiga, ganti posisi. Sampai begitu, ya. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghalau marah. Nek kon muring-muring mbek ngadeg, lungguh. Nek kon muring-muring mbek lungguh, berbaring. Ngeleseto. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Dan kalau yang keempat ini masih belum bisa, itu kebangetan betul itu. Berwudulah. Sebab marah itu dari setan, setan itu dari api, api itu akan hilang dengan air, maka kemudian berwudulah. Ya. Dan menurut saya sih, kalau orang itu kemudian berwudu, kira-kira ngono ya wis mari, sudah selesai umpatan-umpatannya itu. Enggak mungkin kan orang berwudu terus membasuh membasuh mukanya 3 kali sambil ngumpat-ngumpat, orang kan enggak mungkin kan. Enggak mungkin kan? Itu. Bayangkan 4 itu dan semua ini sahih hadisnya itu. Disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disuruh diam, disuruh berganti posisi dan disuruh berwudu. Agar amarah itu tidak terus berlangsung. Karena kalau amarah ini terus berlangsung, maka akan mengakibatkan perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang oleh sahabat di sini disebut sebagai marah itu menghimpun berbagai macam jenis kejahatan. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kekuatan syahwat. Nah, Bapak sekalian, ini juga sumber kejahatan yang besar setelah yang pertama dan kedua tadi. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Saya hanya mengulang kembali, kalau enggak saya pernah menyampaikan hadis ini dalam kajian Jumat malam gitu ya. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan ya atas kalian adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kalian dan kemaluan kalian. Ya. Jadi di sini definitif kan Rasulullah SAW menyebut tentang jenis syahwat itu. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ya. Syahwat perut ya makan. Dan itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran itu persoalan makan ini detail, rinci supaya orang itu makannya benar. Apakah lewat ayat Al-Quran atau lewat hadis. Ya, rinci. Sampai saking detailnya itu, mestinya ketika kita makan bersama misalnya, ya kan? Ketika makan bersama, terus kemudian kita menginginkan makanan yang di depan orang lain yang agak jauh, itu kan ya kita nggak dianjurkan begitu. Jadi makanlah yang ada di depan, ojo njukuk sing tuwe atau gitu. Iya Pak, tapi yang di depan saya kebetulan yang tidak enak gitu ya. Misalnya, kalau begitu izinlah kepada orang yang di hadapannya ada makanan itu. Pak nun sewu, misalnya begitu. Sampai begitu loh diatur tentang makan itu. Supaya apa? Supaya jangan ada yang salah yang masuk ke dalam perut kita, di mana ketika ada yang salah yang masuk ke dalam perut kita, naudzubillah min dzalik, itu juga nanti akan mengakibatkan perilaku-perilaku yang salah. Kenapa? Karena ketika kita makan, kita ingin untuk memperbaharui kemampuan fisik kita. Untuk apa? Untuk bisa bergerak yang lebih baik daripada sebelumnya. Kan begitu. Nah, jangan sampai ketika yang masuk itu jelek dan kemudian akan menghadirkan perbuatan-perbuatan yang jelek pula. Begitu pula yang kaitannya dengan masalah syahwat kemaluan. Yang tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa puncak dari kekuatan syahwat itu ada di dalam perbuatan yang bernama zina. Nah, Bapak sekalian, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari 3 sumber kejahatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.